Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul khulqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim, ulama, para asatidz yang saya taati, hadirin wal hadirat, peserta pendalaman yang saya muliakan, kepada Bapak Mukhlis keluarga selaku sahibul bait yang saya hormati, langsung saja mengenai uraian tasyakur serta sanjungan selawat dan salam. Saya makmum di belakang para hadirin dan hadirat. Semoga pertemuan pada malam hari ini dalam menggali ilmu, semoga dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi oleh Allah taufik hidayahnya, sehingga hati kita benar-benar bisa menerima ilmunya Allah, sehingga dalam mujahadah kita, dalam ibadah kita betul-betul memiliki kualitas yang sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab hadirin, illa liya'budun itu tidak mudah. Tidak mudah, karena kita menyembah Gusti Allah, syaratnya harus kenal dulu. Kita kenal kepada Allah, hukumnya wajib, fardu ain. Karena kita tidak akan bisa menyembah kalau kita belum kenal. Lebih-lebih hati, jiwa ini tempat untuk mengenal Tuhan. Sementara kita kenal Allah dengan lesan, dengan menyebut asmanya, dengan menyebut asmaul husna miliknya. Tapi hati untuk pengabdian diri kepada Allah, jiwa, ruh ini harus senantiasa benar-benar ma'rifatullah, mengenal Allah, karena kita akan kembali kepadanya. Ingat, jasad ada batas, bungkus ada kontrak, setelah habis kita akan pulang. Disinilah kita, kalau kita tidak tahu jalan, kita akan tersesat jalan pulang nanti. Oleh karena itu, kita harus benar-benar meningkatkan kualitas iman ini. Bukan hanya sekedar ilmiah, kualitas, mutu. Ini yang membuat manusia akan berubah menjadi akhlakul karimah. Itu dari jiwa, dari roh, dari hati. Maka hati harus ditingkatkan iman itu dan kualitasnya. Hadirin yang saya muliakan,
Tentu di dalam Al-Quran ini penuh dengan bimbingan, petunjuk-petunjuknya Allah. Al-Quran jelas dikatakan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu jelas. Artinya dengan Al-Quran manusia akan dituntun oleh Allah. Dituntun kemana? Ujungnya adalah li utammima makarimal akhlak, untuk kesempurnaan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia menjadi akhlak yang luhur. Karena Rasulullah dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ritual rukun Islam dan rukun iman, itu hanya satu kata Rasul, aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dengan mujahadah, dengan Al-Quran, dengan zikir, tujuan akhir adalah manusia supaya memiliki akhlak yang luhur. Hadirin yang saya muliakan, Al-Quran bimbingan ini kalau kita perhatikan, di situ ada pengabdian kepada Allah. Nah, pengabdian kepada Allah itu harus ada metode. Terus bundi kalau jangan mengabdi kepada Allah kalau tidak ada cara, metode itu cara. Dan tentu metodenya yang dari Al-Quran. Ora iso menungso gawe dhewe ora iso. Karena petunjuk, sesuai dengan petunjuk. Kalau kita lihat metode dari Al-Quran, itu ada wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saya langsung ke sini ya, saya gambar. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadaku. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tidak memerintah kamu semua. Wama umiru, tidaklah aku perintah kecuali mengabdi kepada Allah. Lah mengabdi kepada Allah itu ajaran ini disebut lillah. Ini ya, lillah. Mengabdi kepada Allah itu harus lillah. Artinya lillah itu amal apa saja yang baik, harus semuanya itu untuk Allah. Definisi lillah, amal perbuatan apa saja pokok tidak bertentangan kepada Allah, tidak maksiat, ini harus untuk Allah. Lah harus untuk Allah ini, lu bagaimana kita kenal Allah bisa menerapkan lillah kalau tidak kenal kada Gusti Allah? Kan hanya fata morgana, amalku untuk Allah. Maka ini masih ilmiah. Lillah ini pengeterapannya itu kita masih ngerti ilmiah. Kalau semuanya pengabdian untuk Allah, yang lebih dalam lagi bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. Artinya tidak memiliki apa-apa, bahwa kita ini diciptakan. Ini yang paling utama, iman pokok. Kalau kita ini diciptakan oleh Allah, berarti asalnya tidak ada orang-orang. Lah kalau tidak ada, berarti kita ini diadakan, dihidupkan. Setelah diciptakan, diadakan ya, dihidupkan, terus diberi semua gerak-gerik kita. Wallahu khalaqakum, itu sudah jelas. Wa ma ta'malun. Terus tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan melainkan dari Allah, illa billah. Disinilah yang disebut ajaran Al-Quran. Ini disebut ajaran billah. Ini asalnya dari Al-Quran semua ini.
Lah di dalam panjenengan menerapkan lillah billah ini harus mengikuti tuntunannya siapa? Ya yang diutus oleh Allah, tuntunan Rasul. Maka untuk menerapkan lillah billah ini harus mengikuti junjungan tuntunannya Rasul, Rasul. Dan di sini ada bir Rasul karena ini jasanya Rasulullah. Ini termasuk ajaran. Logikanya ya, lillah billah ini langsung hubungan kepada Allah, langsung, ini tidak bisa tidak. Ini baca dulu latihannya. Ini kronologis kita menyembah Allah itu begini. Allah sang pencipta ini adalah hak Esa. Esa itu wahid, ya, wahid, satu. Berarti Allah sendiri, Allah tunggal, hanya Allah. Lah untuk menyembah Allah prakteknya harus semua yang dihidupkan, manusia dihidupkan, diberi apa-apa, semuanya itu mengabdi. Lah mengabdi itu untuk Allah. Jadi mengabdi nyembah Allah berarti gerak-geriknya yang baik-baik itu untuk Allah. Sedangkan kita ini sudah melaksanakan ini apa belum? Contoh, datang ke sini untuk Allah apa tidak? Maka disinilah Allah menuangkan nanti. Gak gampang lillah itu. Kalau definisi apa ngerti? Lah billah ini faktor iman bahwa semua manusia itu diciptakan, tidak ada, sekarang ada, bisa bernapas, bisa berkedip, bisa bergerak, bisa apapun, ini namanya billah. Lah untuk melaksanakan pengabdian kepada Allah harus melalui tuntunannya Rasul, artinya bukan untuk Rasul, di Rasul itu karena melaksanakan tuntunannya Rasulullah. Oh, saya ini melakukan ini karena Allah. Itu definisi. Mengapa? Karena saya dituntun Rasulullah, Rasul. Lah bi Rasul jasanya Rasul. Coba bayangkan. Semuanya ini adalah Allah. Artinya sangat suci ajaran ini, suci banget. Suci karena semuanya miliknya Allah. Sudah. Lillah billah itu bukan barang kecil, karena lillah billah ini langsung berhubungan dengan Tuhan Allah. Berarti lillah billah ini adalah sesuatu yang sangat suci dan sangat sakral, sangat hebat, pokoknya hebat sekali. Dan ini miliknya Allah mengeterapkan ini. Lah ini akan diperintahkan kepada manusia. Coba ya, Allah perintah kepada manusia. Wahai manusia, kamu kuciptakan. Wahai jin, kamu kuciptakan. Untuk apa? Mengabdi kepadaku. Lah untuk mengabdi kepada Allah manusia itu iso enggak? Wong asale ora ono. Lah ini yang perlu disadari dulu. Apa bisa kalau pancen ngabdi wong asale ora ono? Tidak bisa. Lah kita mengabdi kepada Allah karena ditolong oleh Allah. Nah ini lillah sing asli ku gak rumangsa lillah. Ayo. Mulanya Kanjeng Nabi dawuh, ikhlas yang hakiki itu tarakul ikhlas, ninggalno rasa ikhlas. Nah kalau panjenengan kalau kita merasa saya sudah ikhlas, berarti belum ikhlas. Karena al ikhlas, tarakul ikhlas, fil ikhlas. Ingat hadirin, ajaran suci ini suci, ini diberikan Allah kepada hati. Ingat, artinya kalau Allah menuangkan ajaran ini ke sini, ini ya, mengikuti ini ke sini, berarti orang ini dicintai Allah. Gak mungkin Allah mencintai kalau tidak diberi. Dicintai Allah. Alasannya apa?
Alasannya lillah billah ini sangat suci karena hubungan langsung kepada Allah. Paham ya? Lillah billah Rasulullah ini sangat suci karena hubungannya dengan Allah yang masuk, hubungan dengan zatnya sendiri. Apa mungkin hati yang kotor diberi oleh Allah sesuatu yang suci? Tidak mungkin. Maka yang diberi oleh Allah lillah billah ini adalah syaratnya hati harus ini ya suci. Ini syarat. Sedikit ada penyakit aku tertolak. Hati harus suci, hati harus bersih. Ini. Sebab kalau ada kotoran siji tidak masuk lillah billah. Kalau tidak masuk maka akan masuk ke akal, pikiran. Ini akhirnya orangnya menjadi ngerti toh, ngerti. Lillah billah ini bila hati kotor, ono rumongso iso, rumongso apik, merasa dirinya menjagakan selain Gusti Allah. Berarti si kotor, si durung suci. Menjagakan mujadai berarti durung bersih. Aku kalau mujadah ini aku bisa bersih. Berarti dia mempertuhankan mujadah. Lupa bahwa lillah billah di Rasul ini dituangkan oleh Allah kepada hati yang suci. Artinya hati yang dicintai oleh Allah itu hati yang suci. Sedikit ngendelno amal tertolak. Makanya pengamal konco-konco les mujadah, jangan mengandalkan mujadah, tapi lakukan perintah lillah. Tapi di sini harus suci no, bersih no, kosongkan, gitu. Kosong. Hati harus bersihkan. Nah ini ya perintah, kosongkan. Kalau dalam toriko fanakan, leburkan, fanakan. Kalau di alam hikmah tuh ya dia, maaf, alam hikmah gak usah diungkit lagi, cuma kami ingat saja dulu. Kalau alam hikmah, di alam hikmah bahasanya memakai bahasa nolkan, dinolkan. Hati harus disucikan. Disucikan dari apa? Dibersihkan dari apa? Dikosongkan dari apa? Difanakan dari apa? Kalau alam hikmah dinolkan dari apa? Ini yang penting. Semua pengaruh makhluk walaupun itu dirinya sendiri. Karena apa alasannya? Kalau itu ada pengaruh satu, barang yang sangat suci tidak akan masuk, tidak bisa. Alasannya apa? Kemarin karena Allah wahid, wahdahu la syarikalah. Alasannya Allah wahid la syarikalah, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itulah mutlak hati kudu dimujadai. Bukan hanya lesannya saja, tapi hati dimujadai, karena mujahadah adalah kunci hidayah. Untuk mencapai ajaran ini masuk, ini ajaran ya, ini ajaran Islam, ajaran Al-Quran, ini ajarannya. Ya ini yang saya maksud, lillah billah di Rasul. Ini akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena ini suci, tidak ada sekutu. Maka hati sucikan. Ini ya. Hati bersihkan, hati kosongkan, hati fanakan, leburkan. Alam hikmah nyebut nolkan. Dari apa?
dari semua pengaruh makhluk pandai kosongno. Ketika panjenengan mengalami jalan buntu, semua dari Tuhan Allah, kosongkan. Hati tidak boleh terpengaruh. Ini baru masuk. Ketika kita menjadi pejabat, merasa kosongkan. Kalau kita memiliki kemampuan ahli ibadah, kosongkan, bersihkan, sucikan dari ungkapan perasaan itu, baru ajaran itu masuk. Sedikit ada pengaruh, tindakan. Kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabiatun fi mir'ati. Bagaimana hati bisa cemerlang? Karena semua makhluk masih nempel di dalam hati ini. Dan inilah yang disebut mujahadah. Itu kakek-kakek berseni hati ini. Maka caranya ini ya. Maka caranya harus mujahadah. Ini metodenya beliaunya Ma'alif Roda Mujahadah. Mengapa kok harus mujahadah? Karena mujahadah adalah kunci hidayah. Kalau mujahadahnya itu tidak menyangkut ke hati, apa yang terjadi? Ya rasa bersih. Inilah ma'asyiral hadirin. Makanya tidak mudah orang mencapai ajaran lillah itu. Sarannya ini, sucikan dulu. Makanya ketika kita mujahadah dengan memakai sholawat itu adalah untuk membersihkan hati. Kalau sudah membersihkan hati, perjuangannya untuk makrifat billah. Karena makrifat itu adalah masuknya ajaran suci Al-Quran, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Li taatillah. Ini melebunan hati. Lu hati yang mana yang bisa menerapkan lillah? Hati yang mujahadah terus dibelno tertolak. Karena hati yang bersih itu adalah hati yang sinyalnya adalah pengeterapan. Ingat, ketika kita pulang ke dunia, kembali ke dunia, apa itu turun ke dunia, Allah memberi bekal hati yang bersih itu. Kalau menurut ini ya, hati yang bersih ini adalah hati yang senantiasa mengeterapkan alastu, ya ingat ya, apa itu? Birobbikum, jawabnya qalu, nah, bala, qalu bala. Ini yang paling penting, syahidna, qalu bala syahidna. Jadi hati sing bersih yang tidak terkontaminasi dengan makhluk itu hati yang ketika turun ke bumi Allah menanamkan, apakah aku ini Tuhanmu, kalian semua makhluk roh? Mereka menjawab termasuk diri kita, bala, betul ya Tuhan, Engkau Tuhanku. Syahidna, aku menyaksikan, kami menyaksikan. Syahidna, kami semuanya menyaksikan. Hati menyaksikan Allah sebagai Tuhan. Menyaksikan di sini artinya kalau Engkau Tuhan ya Allah, semua yang ada berarti Engkau yang menciptakan. Ketika Kau turunkan ke bumi, berarti Engkau yang menurunkan. Ketika aku di bumi menjadi orang baik, Engkau yang memberi. Ketika aku di bumi bisa berpidato, bisa menjadi guru, Engkau yang memberi. Syahidna, pengakuan syahidna inilah akhirnya tercantum dalam makom musyahadah, penyaksian. Makomnya musyahadah. Nanti bisa ditanyakan semuanya supaya lebih mendalami. Sekarang titik beratnya jenengan mujahadah dalam perjuangan itu sendiri. Makanya kita semakin banyak mujahadah, semakin banyak pengamal-pengamal, tapi tidak ada mutunya, masih kurang. Termasuk diri saya sendiri.
karena fungsi hati tidak diperhatikan, sehingga hati yang sudah tidak bersih, lillah billah, lirasul birasul, hanya di akal pikiran mengerti. Inilah timbulnya ketimpangan di dalam suatu pengalaman dan pengeterapan ajaran-ajaran agama yang ada di muka bumi. Karena hati tidak kemasukan petunjuk Al-Quran. Tadi kan petunjuk Al-Quran yang berupa ajaran taat pada Sang Pencipta, yaitu lillah billah dan birasul birasul, ati Allah wa ati Rasul. Hadirin yang saya muliakan, disinilah maka orang yang dikaruniai oleh Allah dijeruni hati, bukan akal ya, ada pengeterapan lillah, ada pengeterapan billah, maka orang itu dicintai oleh Allah. Tidak mungkin Allah menaruh sesuatu yang paling suci kayak yang berhubungan dengan zatnya kalau orang itu tidak dicintai olehnya. Jadi orang dicintai Allah pasti pengeterapan lillah billah itu ada di hati, maka akan menimbulkan dampak. Apa dampak lillah billah ini? Dampak itu akibat ya, maka berdampak orang itu akan timbul akhlak yang bagus luhur. Itu dampak pasti itu. Apa akhlak yang luhur? Lemah lembut, kasih sayang. Dampak yang lain, tidak mudah terprovokasi. Bila dihujat dia pilih diem, bila difitnah dia pilih untuk menimbulkan kasih sayang, karena sudah berdampak memiliki akhlak yang luhur. Maka timbullah sifat ya, sifat satu kasih sayang, pasti itu kasih sayang. Karena ngerti lah kabeh itu miliknya Allah, ngerti bahwa semua itu adalah ciptaannya. Selain timbul kasih sayang, timbul kerendahan, tawadhu. Nah ini akhlak kerendahan atau tawadhu. Tawadhu ya. Terus timbul apa lagi? Kasih sayang, kerendahan, tawadhu. Timbul apa lagi kira-kira? Coba dibayangkan, ketika lillah bilang ibu teman, panjenengan dihujat, ngerti, kabeh sing gawe Allah, dan itu tidak diakal, maka timbul sabar, timbul ridho, ya, timbul pasrah, tawakal. Dan ini adalah bukan suatu ucapan saja, tapi rasa itu muncul dengan di dalamnya, karena Allah menaruh kekuatan ini di dalamnya, dituangkan oleh Allah akhlak-akhlak yang luhur, karena hatinya suci. Lah akhlak yang luhur itu karena pengeterapan ati Allah wa ati Rasul dituangkan oleh Allah ke dalam dadanya orang yang dicintai. Sudah, mari kita dari paparan yang saya sampaikan, mari kita tanyakan mana yang badan pandang kurang, yang jelas sampai Rasulullah mengatakan inna fil jasadi lamudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ingat, di dalam tubuh manusia, bungkusnya manusia ada segumpal darah ini. Bila segumpal darah itu baik, artinya lillah bila melebu, lirasul birasul berbu, karena hatinya suci, hatinya bersih, hatinya kosong, hatinya fana, hatinya kalau alamnya disebut nol, hanya ada Tuhan. Ini
maka semua tubuh manusia akan baik karena dia murni di dalam pengabdian. Wa idza fasada, tapi apabila rusak, ada kepentingan finansial, duit, ada kepentingan pengaruh, kepentingan rohani. Wa idza fasada, maka hati rusak karena terpengaruh kalau racun-racun kepentingan tadi. Mestinya suci wong hati itu, alas tuh birabbikum qalu bala syahidna, hanya Allah, kok sekarang kemasukan kepentingan. Wa idza fasada jasadul, maka jasadnya menjadi rusak. Lesannya mali wani menghujat, wani suudon, wani mencari kesalahan orang lain, dan wani menggunjing. Wani itu berani ya, berani suudon, berani mencari kesalahan orang lain, berani menggunjing. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu dari prasangka-prasangka, sebab dari sangka-sangka itu sebagian adalah dosa. Nyongkoelek, mulai wani. Mengapa? Karena kotor, mencari kesalahan orang lain, bahkan berani menggunjing. Loh, padahal lila bila ngerti, karena lila bila di akal, karena lila bila ada di pikiran, belum masuk di hati, maka tidak akan merubah akhlak seseorang selagi ajaran Islam ini tidak masuk ke hati. Sehingga Gus Dur sendiri mengatakan banyak yang hafal Quran, berarti ke akal, tapi masih berani mengkafirkan orang lain. Kafirnya sendiri dia tidak menyadari. Kenapa? Karena petunjuk masuk ke akal pikiran sehingga jadi pengertian. Tapi kalau petunjuk masuk ke ajaran, ke hati, petunjuk Al-Quran masuk ke dalam jiwa yang suci, maka dari inilah bukan pengertian, dari hati inilah akhirnya menjadi kesadaran, sadari hati. Kalau di dalam bahasa agama orang itu sadar kepada Allah, akhirnya disebut kenal Allah, disebut makrifat. Ini kronologisnya. Hadirin, walaupun sesingkat ini, semoga bisa dimengerti. Tolong, yang paling penting, lillah bila itu hubungan langsung dengan zat. Gak mungkin hati tertuang ini kalau tidak suci. Gak mungkin ini diberi oleh Allah kalau orang itu tidak dicintai Allah. Artinya orang yang mendapatkan lillah bila li rasul di hati itu orang yang dicintai Allah. Berarti mungkin di sini kulon jenengan ada yang dicintai Allah karena barang haknya Allah yang suci ini ditanamkan ke dalam hati. Tapi kalau pengertian banyak, Van der Plas saya ngerti dengan ajaran Al-Quran. Itu orang Belanda yang disekolahkan di Al-Azhar, tapi untuk merusak di daerah Aceh, senok gugrunnya termasuk itu. Mengapa ajaran masuk di akal? Termasuk kita, mungkin saya kesana kemari gawa lila bila, tapi membawa kebencian kesana kemari, membawa kecurigaan kesana kemari, membawa songko-songko elek, membawa nyangka elek, dan membawa kesalahan-kesalahan orang lain saya cari. Mengapa? Karena lila bila belum masuk ke hati saya. Maaf, belum masuk ke hati saya, tapi masih ke akal pikiran, makanya jadi fitnah terus. Ini saya ini hadirin, maka harus dibuang. Lu kan sudah mujahadah Pak, mujahadahnya mujahadah yang mana? Kalau hanya bungkusnya saja seperti saya, mungkin seperti jenengan, tidak tembus ke hati sesuai apa yang diajarkan oleh gurunya, ya mana mungkin hati kita bisa bersih. Banyak orang ahli ibadah, tapi semakin jauh. Banyak orang ahli mujahadah juga semakin jauh. Beda loh. Kalau saya haji, jauhnya karena saya mengandalkan haji saya. Kalau saya dianggap pinter, saya jauhnya karena merasa pinter. Lah aku lonjena lewis ngetrapno lila bila sebagai pengamal bagi dia, ngetrapno lila bila. Kok rumongso lila bila ini lebih parah lagi. Wong rumongso pinter mawon sudah bahaya. Rumongso ngendelo ilmu ini bahaya. Merasa mengandalkan ibadahnya, ini merasa iso lillah bila yang langsung berhubungan dengan Allah, sangat luar biasa ini, sangat.
Kalau ada orang saya merasa alim, jelek apa betul? Padahal mau ilmu, tapi merasa lillah billah lah ya, merasa bersama Tuhan kan lebih parah lagi nih kalau tidak diperhatikan. Hadirin, mari kita koreksi hati kita dari sekilas paparan yang saya sampaikan. Sejauh ini mujahadah kita bagaimana? Sejauh ini hati kita bagaimana? Maka sucikan, bersihkan, kosongkan, fanakan, nolkan di dalam alam dari apa? Semua pengaruh makhluk, pengaruh kepentingan, baik itu yang ada di hati maupun ada di luar pemikiran kita. Bagaimana caranya? Tidak akan bisa kalau ini tidak dimasukkan ke dalam hati kita. Caranya ya lillah billah itu lebono. Apa iso? Tidak bisa. Yang mampu adalah Allah yang memberi. Maka hati yang bersih akan diberi oleh Allah. Maka dikatakan ciri-ciri hati yang bersih adalah orang itu merasa rendah serendah-rendahnya, merasa penuh dosa, dan pandangannya hanya tertuju pada Allah. Linnafahatil ilahiyah, baru hidayah turun seperti itu. Hadirin, dari paparan ini monggo mungkin ada yang bertanya, karena ini nanti harus didalamkan supaya kita bisa merasakan, tapi bukan hanya mengerti. Tapi apa artinya kalau kita tidak mujahadah, hanya mengerti saja? Maka dengan manajemen kolbu, pengelolaan hati, hati harus dzikron kasiro, hati harus banyak zikir kepada Allah. Artinya jangan ada hati yang lupa ketika sepedahan, ketika kita kemana, latih, dilatih membersihkan jiwa, dilatih mengosongkan, dilatih ya seperti yang saya sampaikan tadi, dengan mujahadah, ingat kepada Allah. Jangan sampai mujahadah malah menjadi hijab. Ya kok mujahadah tu wakil mujahadah ya akhirnya rumongso iso mujahadah ngendelo mujahadah itu menjadi hijab, hati tidak akan semakin bagus, semakin kotor. Jadi hati yang semakin bersih itu ketika mujahadah itu langsung lepas. Allah yang saya butuhkan. Dan ketika pada mujahadah ini pertolongan Allah bukan saya. Dan itu baru ajaran masuk. Sehingga kita tidak pernah membanggakan apa yang saya lakukan dan kita lakukan, tapi kita bahwa menyadari, sadar bahwa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang sulit untuk dicerna, tapi semoga Allah memberi hidayah supaya hati kita diberi pemahaman. Setelah diberi pemahaman, hati kita diberi rasa untuk meningkatkan mujahadah. Kalau kita tidak meningkatkan mujahadah, gak bisa ngerasakno hadir. Paling ngerasakno takaburi lillah-billah kok. Monggo lillah-billah kok rumangsa iso merasa bangga nyalahkan orang lain, dengan wong liya gak lillah-billah. Hanya saya yang benar, kok gak ngerti Pak. Ini takabur karena merasa lillah-billah. Lebih parah ini hadirin. Takabur mongso pinter mawon sudah parah. Apa maneh takabur wis iso ngetrapno lillah-billah rasul. Padahal manusia yang diberi oleh Allah pasti kosong dari perasaan itu. Maka nanti bagaimana kalau kita sudah jauh dari guru kita, sudah jauh dari ajaran kita, semakin tahun, mungkin kulo panjenengan sebagai pengamal ini tidak semakin baik, tapi semakin takabur dengan ajaran, merasa bangga dengan ajaran, merasa lebih tinggi daripada orang lain karena sudah memegang lillah-billah. Awas, lebih parah ini. Dan fenomena ini sudah mulai terjadi. Virus pengakuan, aku sudah pengamal, aku sudah dijangkung oleh beliau, aku sudah dengan Rasulullah, aku sudah dengan Allah. Perasaan-perasaan itu jangan menjadi racun di dalam hati. Orang yang bersama Allah pasti dia tidak akan pernah merasa, karena orang bersama Allah adalah orang yang tidak pernah menyekutukan dia Allah dengan apapun, walaupun itu sebiji atom, tidak ada. Ini tentu harus dengan mujahadahnya berapa? Mujahadahnya nganggur itu loh mujahadah. Semua yang ada di dalam ritual agama tujuannya masih gini liutam mimah maka lima akhlak. Kalau tidak ada akhlak bohong. Kalau tidak ada akhlak kepada Allah bohong. Nah, masa bersama Allah kok merasa pintar? Masa bersama Allah merasa mampu ibadah? Padahal Allah yang menciptakan kita. Masa sholat menghadap pada Allah merasa suci? Padahal Allah yang maha suci. Inilah yang harus kita bersihkan. Ma'asyiral hadirin,
Mujahadah inilah kuncinya. Mumpung kita diberi alat, tapi mujadahnya yang mana? Ketika mujadah lepas, jangan merasa bisa. Kita harus tenggelam, kita harus tenggelam. Tidak ada pengakuan, tidak ada perasaan apa-apa. Itu di hati. Lahir tetap aktivitas sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai ustaz, lakukan. Tapi batin harus isi, hati harus diisi kesadaran itu. Ingat, hati tidak mungkin akan diisi kesadaran sebelum hati itu disucikan. Dan apabila Allah memperkenankan hati suci, artinya Allah mencintai panjenengan. Tidak pandang bulu, walaupun panjenengan orang miskin, kalau sudah Allah berkenan mencintainya, pasti bila-bila dimasukkan. Karena bila-bila itu suci, berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Mari kita latih dengan Allahumma ya wahid. Akan langsung belajar, kita kosongkan, tidak ada pengakuan. Allahumma ya wahidu ya ahadu ya wajidu ya jawad. Tenggelamkan. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa khuludatihi wa amdati. Langsung, tidak usah tegang, pelan, merasa pasrah sepenuhnya pada Allah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Hadirin, terakhir, ketika hati dituangkan oleh Allah, rasa lillah billah ini ya, semua lillah billah Allah menuangkan, bukan saya yang lillah billah, bukan mujahadah saya, tapi Allah berkenan mengetapkan hati hambanya, mengetapkan lillah billah di rasul bi rasul. Inilah yang disebut pengeterapan wa huwa ma'akum, wa huwa ma'akum. Terus iya, ainama ya kuntum. Al-Quran Al-Hadir ayat 4 ini bukan kita yang bersama Allah, tapi Allah memperkenankan. Kenapa? Karena hati hamba tadi dituangkan sesuatu yang suci. Tidak mungkin Allah beserta kamu bersama kita kalau kita belum seperti ini. Secara umum api elek Allah bersama kita, tapi secara khusus Allah bersama orang yang baik, hatinya yang suci, hatinya yang bersih, hatinya yang seperti yang kami katakan tadi, tidak ada pengakuan dimanapun berada Allah itu secara khusus. Kalau secara umum, wa huwa ma'akum, dan dia bersama kamu dimanapun, dengan orang siapapun Allah bersama, karena Allah mengawasi, Allah telah mengawasi, menguasai siapapun dimanapun berada. Tapi secara khusus ayat ini mengatakan Allah bersama orang-orang yang dikehendaki dimanapun berada. Di dalam sholat Allah besertanya, di dalam mujahadah Allah besertanya. Mengapa? Ketika sholat lillah billah yang murni ada, ketika mujahadah lillah billah yang murni ada, tidak ada pengakuan. Tapi kalau tidak ada, kalau kita masih kotor, kita lepas dari Allah, yang ada iblis masuk ke dalam hati kita. Aku, ini yang palsu. Nah, kita pakai dia palsu tuh. Kita lillah billah palsu tuh. Sehingga lillah billah sih, aku lillah billah itu berarti iblis ngecepno gendero aku cuma dikemuli lillah billah. Maksud lillah billah seperti saya menjadikan sebab orang sengsara, terus ini masa lillah billah seperti saya membantu dengan
begini, masa lila-bila menganggap membuat saya harus unggul. Orang lila-bila tidak ada, itu semua terserah pada Allah sesuai dengan hukum Tuhan. Hadirin, saya kira cukup. Saya akhiri, segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menanyakan tentang bagaimana yang dirasakan oleh hati bila lila itu masuk ke dalam hati atau masuk ke dalam pikiran. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada penanya. Ini kalau lila-bila dituangkan oleh Allah ke dalam hati, artinya hati yang diperkenankan oleh Allah menerima sesuatu yang paling suci. Karena lila-bila itu hubungannya kepada Allah yang Maha Suci, maka tanda-tandanya orang itu akan bisa diberi oleh Allah pengeterapan. Kalau yang disebut di dalam yang di sini adalah pengeterapan akhlakul karimah. Mengapa kok akhlakul karimah? Ini Allah akan memperkenankan untuk mensucikan hatinya. Karena lila-bila masuk ke hati. Karena lila-bila ini ketika hati merasa aku, turunlah ajaran lila-bila. Katakan kalau sudah lila-bila masuk, wa qul ja'al haq, Allah yang hak. Masuk memperkenankan hati ini menerima pusaka ini, al-haqqu wa zahaqul batil, selain Allah rusak. Ini dalam hakikat pengakuan rusak, hancur, merasa pandai, hancur, merasa hidup tidak ada. Karena yang ada semua Allah, maka orang itu dibersihkan oleh Allah hatinya, disucikan oleh Allah hatinya, dikosongkan oleh Allah hatinya dari pengaruh itu, difanakan, dileburkan dari. Kalau alam hikmah dinolkan oleh Allah, Allah bukan karena mujahadah kita. Ketika manusia itu sudah disucikan, maka timbul perasaan orang itu memiliki akhlak yang luhur. Maka ketika luhur, timbul kasih sayang, timbullah kerendahan, timbullah tawadhu, timbullah sabar, ridho dan tawakal. Tapi ini murni, bukan produk akal, murni karena kasih sayang, dasarnya kasih sayang. Tapi bila hanya di akal pikiran, hanya pandai, hanya ngerti, tapi belum sadar. Pandai lila-bila, bisa juga akhirnya terjadi perasaan aku wis lila-bila, belum bersih dari perasaan pengaduan. Aku setelah ngamalkan wirid ini, mujahadah ini, waduh, alhamdulillah hasilnya banyak, aku wis apik loh, perasaan apik ini harus dibuang. Semua pemberian Allah, karena yang wujud sang pemberi. Ingat, Allah tunggal, maka hanya Allah pemain mutlak, Allah skenario mutlak, hanya Allah. Inilah sumber keadilan nanti itu. Jadi kalau masuk di akal, jangan akal, dia tidak bersama Tuhan lagi. Walaupun sholat hanya akal, walaupun ibadah hanya akal, karena tidak menggunakan hati. Ketika menggunakan hati dengan mujahadah, maka dia itu bersih, tidak ada pengakuan. Dengan sholat Allah lepas, karena menyadari bahwa itu semua milik Allah, tidak ada pengakuan. Dan soal rasa, soal kesadaran, itu tergantung Allah memberi tingkat-tingkatan kepada orang yang dikehendaki. Ada kesadaran itu karena merasa dosa, itu ada. Maka karena merasa dosa, kalau nanti mati saya bagaimana? Sehingga menangis, itu sudah bagus. Tapi kesadaran mutlak, dia bukan karena dosa, bukan karena apa, tapi karena memang dia itu tahu bahwa aku miliknya Tuhan, miliknya Allah. Sehingga Ibunda Rabi'atul Adawiyah ketika menduduki makom sadar ditanya, mengapa engkau takut pada Tuhan, mengapa engkau ibadah pada Allah, mengapa kau taubat kepada Allah? Apa kata beliau, Ibunda Rabi'atul Adawiyah? Ma'abadtuka khaufan minnaka,
aku tobat, aku menangis, aku istighfar, mujahadah, air mata benar, bukan karena nerakanya, tapi karena Tuhanku. Wala tama'an fi jannatin, aku ibadah, puasa, haji, bukan karena surganya, tapi Tuhanku. Itulah kesadaran yang masuk hati. Kesadaran billah. Tapi ada orang diberi kesadaran karena dia tuh tahu surga itu mahal, surga itu indah. Maka ketika ibadah dia mencari surga ini berarti belum mendapatkan ajaran sing suci seperti itu. Tapi sudah bagus, karena memang semua kehendak Allah menghendaki seseorang. Ada orang mempeng ibadah karena takut neraka, betul. Ketika dia melakukan dosa, wah kita takut nanti mati gak diterima, gimana saya ini? Kalau saya mati belum di sepuro gimana? Menangis, boleh, karena dia takut, walaupun itu takut baju Tuhan. Baju Tuhan itu adalah kasih sayang, ampunan, siksa, itu termasuk sifat ancaman-ancaman itu. Ya. Nggak terlibat. Jadi kalau yang masuk ke hati itu otomatis jenengan itu walaupun lahirnya sondul jagat, hati harus bersih, hati harus suci, hati harus kosong, alam hikmah hati harus nol, karena tahu bahwa semua milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, seperti orang nyewa omah saja, nyewa omah, ketika mau pulang roh dia itu keluar, ngerti itu duduk omahnya. Nah, begitu pula diri kita bukan milik kita, itu harus disadari. Mungkin yang lain. Coba kronologis yang saya sampaikan lihat di hati jenengan. Ya Allah, ternyata hati kita belum lillah kita masih palsu. Kalau palsu berarti kita menipu Tuhan, menipu Allah. Ingat loh, menipu Allah itu resiko besar, karena masih ada pengakuan rasa mampu, harus dibuang jauh-jauh. Harus dibuang. Merasa mampu, padahal kita itu lahir tidak ada apa-apanya. Kita itu tidak ada apa-apanya. Nah inilah pembersih jiwa itu maksudnya begitu. Dan bagaimana kita dicintai Gusti Allah kalau lillah itu tidak dimasukkan? Tidak ada orang wali, orang dicintai Allah itu tidak lillah, semua pasti lillah di hatinya. Karena lillah itu dimasukkan oleh Allah, dituangkan. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi, lam yasya'ni ardi wala samai wa wasi'ani qalbul abdil mu'minul layyinul wati. Jadi Allah sendiri mengatakan tidak akan memuat akan zatku, artinya lillah billah tidak akan bisa memuat akan zatku tidak akan kuberikan lillah billah kepada bumi dan langitku. Langitku pun tidak mampu menerima lillah billah karena itu suci. Kalau lillah billah ajaran sendiri ngomong lillah artinya itu kan ilmiah. Lillah billah maksudnya lillah billah rasa. Langitku yang besar itu pun tidak mampu memuat ini, memuat amanat suci ajaran lillah billah. Wala sama wal ardi wala bumiku langitku, tapi yang mampu menerima amanat kesucian ini ku berikan kepada qalbun mu'minul layyinul, atine wong sing iman. Apa cukup layyinul wati, yang lembut dan lunak. Artinya lembut dan lunak itu yang mau menerima. Hati lembut dan lunak itu menerima aku ke dosa krasa tenan. Aku ke rendah krasa tenan, itu yang lembut. Lunak mudah menangis. Ketika dia mendapatkan ujian, dia menyadari iya saya salah. Tak berani menyalahkan orang lain, walaupun itu hati. Kalau lahir tetap konfirmasi harus, tapi batin tetap menerima. Karena apapun semua berjalan. Ini yang muat lillah billah, yang memuat akan zatku, artinya bimbingan Allah, petunjuknya Allah yang diberi oleh Allah, semuanya itu adalah hatinya orang yang beriman, yang lembut dan lunak. Maka dilatih ngomong belajar lunak, ngomong belajar lembut. Ketika keras sadari cepat. Jangan ragu minta maaf walaupun kepada siapapun. Bila perlu dengan anaknya harus berani minta maaf. Ini melatih kelembutan hati, melatih untuk menjadikan hati lentur dan hati lunak. Kalau kita sampai anak gak jaluk sepuro itu masih hati yang kaku, takabur,
Karena hakikatnya anak dengan bapak kan hanya beda lahirnya. Bapak lahir dulu, ibu lahir dulu, anak. Padahal hakikatnya sama, rohnya sama dari sana, cuma turunnya yang bertahap. Yang turun dulu jenis mbah, turun lagi jenis bapak, turun lagi jenis anak, cucu kan gitu. Jadi rohnya sama, bertanggung jawabnya sama, cuma beda kurun waktu sehingga dibedakan ada mbah, ada buyut, mbah, cucu dan seterusnya itu hadir. Mungkin kalau sudah ya. Iya. Ada kesadaran hati yang di dalam kehidupan itu kadang-kadang hati merasa, oh ini kebablas, kalau saya ikuti terus maka hancur diri saya, maka saya akan kembali kepada jalan Tuhan. Terus di sini kadang-kadang kita sering-sering kalau kita hati yang merasa kebablas itu kita gunakan dengan mujahadah. Di sini ada kelenturan. Apakah yang merasa demikian untuk mujahadah ini tidak termasuk lillah? Semuanya itu bila disadari hati kembali kepada itu, maka itulah yang benar. Tapi kalau hati belum menyadari itu, masih akal, ini masih dalam posisi menggunakan akal, tapi akal yang dapat hidayah, sehingga dengan akal itu dia masih menggunakan bimbingan, maka akal pun masih bisa bermanfaat. Tapi kalau akal ini sudah membahayakan, terkontaminasi dengan nafsu, inilah yang berbahaya. Sehingga masih mengandalkan aku harus mujahadah supaya begini, supaya gini, akhirnya tidak mengandalkan Allah. Mujahadahnya harus, tapi nanti ada bisikan kalau di akal, sebab mujahadah saya bisa kembali, saya begini bisa begini. Lupa harus di hati. Kalau di hati, iya saya bisa mujahadah tadi, ditolong. Coba saya punya skenario, perhatikan ya. Ketika saya dalam, tolong ini tidak pakai pengeras. Ini kesadaran hati dan kesadaran pikiran. Saya kemarin juga dalam di Kedul ya. Ketika si dalam menceritakan Arjuna mencari kehidupan sejati. Dia mau bertapa ke suatu tempat di hutan yang sangat sunyi. Ketika jalan berkata, mongko mudhunlah Arjuna ya kumbang ali-ali ya Janaka. Metu teko negara Ngamarta golek kehidupan sing sejati. Lihat. Ing tengah dalan diadang karo raksasa rupa cakil ya buta cakil. Hanya misal mongko terjadilah wawancara sambut. Sapa jalma menungso rupamu ganteng kaya wong wedok ayu. Kowe ate nandi, Arjuna itu ganteng. Wajahnya seperti wanita. Maka banyak orang wanita yang suka pada Arjuna. Akhirnya Arjuna, aku yo Arjuna yo kumbang ali-ali. Kowe ate nandi, aku ate golek kehidupan sing sejati ya urip sing sejati, sejatine urip sejati. Ora iso kowe kudu metu teko alas kene. Ada pesan. Ketika kowe terus tak pangan tak banting ajur awakmu. Arjuna aku izin ate mlebu. Ora iso. Piro kekuatanmu? Wong kowe wong cilik. Aku raksasa sing gedhe, sing kuat, ndak kowe kan lemah. Yo pancene aku cilik lemah ora duwe daya. Monggo perang. Yang saya. Perang ya. Dadak cacing dijejet, jeruat mati. Ketika mati, Arjuna langsung laku. Laku nang alas. Topo broto lali mangan lali turu. Mung jungkung marang Gusti. Banyu mata mili kaya bengawan, rambutnya terurai metu dadi mulya Arjuna. Ini perjalanan hidup manusia. Arjuna cakil wonten apa mboten? Mboten enten saya kula dalam. Ketika kula gawe Arjuna rupa ganteng sing ganteng sapa? Nggih kula. Dalane
Kula waktu nggawe cakil angkat sing ngangkat cakil sapa Buddha Mang? Nggih kula. Ketika cakil sombong piro kekuatanmu? Sing sombong ku sapa sih sajane? Dalange to, sing iki tawaduk. Sapa sih sing gawe tawaduk iki? Nggih kula, mungkin gak iso main nek tak cekel. Ketika perang niki sing jejekno ta sapa? Di tangan kula lho boten tangan blendak. Ketika kula jejekno sing geblak mati, sapa sing gawe mati? Nggih kula dalane. Terus bujangan alas, artinya waladina jahadu, lungguh, laku itu berarti mujadah. Ketika laku mujadah, jungkung marang Gusti, lali mangan lali turu, artinya berjuang sungguh-sungguh. Waladina jahadu, rambutnya terkurang nganti lali mangan lali turu, artinya poso ya wirid bengi. Akhirnya metu teko mujadah, metu teko kemuliaan kaya ngeten iki, akhir sapa sing mulyakno? Sing ketika lungguh jungkung sing nangis iki sapa? Dalangi. Inilah kesadaran hati. Kalau kesadaran lahir, wah Arjuna kudu laku ngene iku syariat anak ilmune berbenang akal. Tapi ketika sadar nang ati, lho Arjuna iku budal nang alas sing nglakoni dalangi, ketika mujadah lali mangan lali turu artinya ya poso, ya melek, akhirnya mulya iku ya dalangi. Inilah yang disebut kesadaran masuk ke dalam jiwa. Man syahida khalqa, siapa yang menyaksikan semua pertarungan ini, lafi lalahu luka habel luka isoba, kecuali diobano karo dalangi, fakot faza, yaitu sungguh kamu hatimu sudah masuk dalam mulilabina kesadaran. Maka ketika terjadi peperangan yang terjadi, aku ini kayak gini, maksudnya balik mujadah bisa lentur, kembalikan. Iya, ketika aku ngerti bahwa itu nyimpang, aku balik ini, aku mujadah, bener, akal harus begitu. Tapi hati, iya kabeh jalani. Alhamdulillah, aku mang ini nyimpang kok saya dibaliknya dari api. Aku kok gelem mujadah, aku kok mau nangis. Ini kesadaran yang harus ditambah di dalam hati pengamal. Lahirnya memang akal harus tahu. Lek lu nyimpang harus nyingkring. Lek lu sesat harus nyingkring. Tapi ketika panjenengan nyingkring harus sadar. Betul Arjuna bukan dewe tetap melalui darah. Dan mungkin ada pertanda sing dadi cakil ya apa? Itulah keadilan Tuhan, karena Tuhan pemain tunggal. Karena yang ada adalah Tuhan. Sakarep-karep apa pun tak dadekno cakil lho aku kon gumekku. Karena ini pemain tunggal. Padha karo panjenengan main sekak ijen. Ini permainan catur ijen. Sekak main ijen lho aja lho. Lek kula menang lho kene ana apa? Main-main dhewe. Karena pemain tunggal apa tuh hak wahid ahad. Dan sekarang Gusti Allah mutlak itu. Misalkan ini saya main ya, main bal-balan di dewe ya, main tinju-tinjuan dewe. Saya kan pemain tunggal. Ketika ono sing menang, berarti apa cari aku tuh? Ketika kalah, apa cari? Gak adil Pak, lho apa gumek-gumek dewe? Lho iki lho asale gak ono ciptaanku, iki lho asale gak ono. Disinilah. Tapi Allah memberikan tanda-tanda. Ketika kamu sadar kepadanya, pasti kamu akan dicintai Allah. Tidak mungkin akan tersesat. Maka ketika Allah menyesatkan kamu, tidak ada yang bisa menyesatkan, karena kamu miliknya. Dan ketika Allah memberikan petunjuk, tidak ada yang mau menggagalkan petunjuk itu. Itulah yang ada. Wa may yahdihillah, dan seterusnya itu ya. Jadi karena Allah pemain tunggal. Lek ngono ki sing gawe ngene kafir, ya gak ono Gusti Allah dhewe sing gak asal kafir, ya gak ono wong gak ono sembarang gak ono neraka gak ono sembarang. Nah sekarang kalau Allah main-main dhewe, karena Allah pemain tunggal, karena Allah hak, hanya Allah hak itu. Maka untunglah kalau panjenengan di sini diberi ilmu pengetahuan itu, karena Rasulullah mengatakan tanda-tanda orang yang dimuliakan oleh Allah, tanda-tanda orang itu akan diselamatkan oleh Allah, Allah akan memperkenalkan dia padanya. Nah kita walaupun diperkenalkan oleh Allah dengan ilmiahnya, tapi kita termasuk untung. Walaupun ilmiahnya lillah masih di akal itu untung, berarti Allah masih memperkenalkan. Tapi di sini harus ditingkatkan, jangan kuantitas nato, tapi kualitas di hati itu dijaga, perasaan itu. Gak kualitas. Jadi tetap untung begini itu untung sudah diperkenalkan untuk berbuat baik. Tapi lebih bagus lagi setelah itu menyadari simbol gambaran tangan. Ketika Arjuna memerangi hawa nafsu, cakil itu gambarnya hawa nafsu. Terus busuk wis ate napa? Ati kecemplung-cemplung eling sadar balik maneh, wasne topo laku
lali mangan lali turu artinya ya poso ya zikir melek bengi istilah mujadah dan nanti kita cara pakai dia dan itu berarti siapa dalamnya yang ini ya sudah cakil itu gambaran nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Maka beliau muhalif mungkin jangan-jangan kalau piyambak sing dadi cakil jangan-jangan wong kulo panjang lila-lila tapi nafsu gitu loh. Lila-lila bukan murni, lila-lila nafsu. Masa lila-lila merasa baik, tidak mungkin. Lila-lila kabeh mesti Allah. Itu di hati. Tapi kalau elek api hukum syariat elek dituturi supaya dadi bagus. Terus ngata bajeng itu ajeng kali cakil. Cakil mau pun semerap dados tiyang elek. Tapi Bener semerap cakil gak lho. Enggak semua asane kroso. Kan samane kalau kaya pulang. Lek ngeten. Nggih Pak Zat. Samane kroso. Oh iya aku kok elek. Wong sak dasar dadi api. Lho ngoten iki ya ono. Gak dadi cakil maneh. Padha karo senang kali jogo. Ya Allah wis rampung. Aku tok. Wong elek kroso elek alamat dapat petunjuk. Kroso. Wong elek ngerti elek. Gak iso sulit. Ngerti lho. Mati ku elek. Mek ngono to, nganti mati gak iso. Tapi lek kroso ya Allah mesti ada petunjuk. Kroso kan ngerti Allah juga. Lho kabeh apa iso iki duwe rasa? Sing duwe rasa sapa? Gejalane wong wayang itu. Satu saat meletak itu. Wareng cakil wis kalah karo Arjuna. Ditinggal Arjuna, cakil tobat marang Gusti Allah ngerti karo kesalahane. Sing ngerti karo kesalahane cakile padha dalane. Gini bae. Sing gawe kerasa beda. Gambar ya. Karo wis kalah nggih. Ada kamar di cakile. Bareng cakil tangi teko peperangan. Ngerti lek cakil lek salah akhirnya butuh cakil ngerasani bahwa ngerasani akan kesalahannya termasuk itu saya. Akhirnya nangis jungkung marang Gusti padahal butuh cakil mesti gak nangis. Kok malah saya nangis? Saya sing nangis nang sapa to iki? Dia tetap jalan. Penontonnya ngomong, salah itu salah. Makanya itu. Nah sekarang penontonnya ketika ngomong salah itu sopo? Dia tetap jalan. Karena jalan itu tunggal. Suatu saat terjadi apa-apa Bagong itu adalah Punakawan. Ketika suatu saat Bagong topo pun akhirnya Bagong oleh kabilaan akhirnya Bagong jadi rojo. Sing ora lek dadi Bagong dadi rojo. Karena jilmu dadi satria sing bagus. Tapi terakhir saya nonton Krisna niku sing Gaman Cokre Krisna niku. Dipanano nang Bagong badar rutul langsung ubud wujud nang asline. Nah, kok nek Bagong dadi raja. Betul betul. Tapi kalau jalan nggawe Bagong dadi raja tetap bisa. Maka tidak ada istilah berat bila kita menemukan jalannya. Jalan itu adalah Allah. Maka jalan satu-satunya bersihkan hati. Birawini Allah berubah hati kita, berubah semua yang ada. Karena Allah lah yang memiliki kehidupan. Kata dia Mas. Kok cakile kok sadar? Kau ono cakil sadar lho. Sing sadar itu jalani, mau cakil diangkat, aku tak tobat. Sing ngomong tobat kan sahabat. Jalan. Jadi ketika panjang pojok astagfirullah itu saja Allah yang menuntun jenengan. Anak hakikatnya kita yang dilahir tidak ada apa-apanya, tidak apa-apa, bukan siapa-siapa karena kita lahir dari barang yang asalnya tidak ada. Kalau menurut saya menciptakan jelas, kalau Allah tidak ada apa-apa, kun fayakun jadi. Karena Allah pemain tunggal, tidak butuh materi, tidak butuh unsur. Hanya ada satu Allah, itu Tuhan. Satu bukan satu hitungan, satu itu kan kalau ada wujud gambar itu ada. Gimana ini harus kesadaran saja. Ya sudah, kita aja nanti bisa disambung ya. Sudah diridan dengan Allah Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad dalamtu abada warubini wa laysa liya sayyidi siwaka fa indahu ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah
Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Mengatakan semoga diberi hidayah manfaat lahir batin fitni wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.